Kalau Pak Yusuf, Pak Bayu duduk, maka memberikan honor, gaji, insentif guru mengaji, penggali kubur, penyelenggara jenazah. Kalau Pak Yusuf, Pak Bayu duduk, maka santri-santri yang hafal Quran, berprestasi, beri beasiswa untuk belajar. Kira ditandatangani oleh Pak Yusuf, Ustadz Abdul Somad, di atas materai, tidak 6.000 lagi, udah naik 10.000 sekarang. Tanda tangannya jelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagus apa tak bagus ini? Setuju apa tak setuju? Itulah tujuan saya menyampaikan. Tunggu dulu. Itulah tujuan saya menyampaikan malam ini, supaya Bapak Ibu jangan mau jadi ustadz yang mendorong mobil mogok, mobilnya jalan, say goodbye. Betul? Saya udah lama kenal dengan Pak Yusuf, dengan Pak Bayu. Pak Yusuf nih orangnya baik, orangnya jujur. Tapi saya tidak mau kalau ditanya orang, ada hitam di atas putih? Ada tanda tangan? Ada materai 10.000? Ada. Mana dia? Itu loh udah diambil tadi. Jelas? Bisa dijelaskan pada orang yang tak tahu? Nah, ini videonya nanti tonton di channel. Ini hidup kameranya. Itu hidup. Alhamdulillah. Soal hidup juga. Mantap. Ada pulsanya. Soalnya di beberapa tempat saya ceramah banyak kamera. Pas selesai, tolong potong video pendek-pendek, share. Apa kita dia? Mohon maaf Pak Ustadz, mati kameranya tadi. Terus kenapa kalian pasang? Tuh gaya-gaya aja. Saya ke Sumatera Utara ini dalam setahun cuman sanggup datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Setahun tak sanggup saya masuk ke kecamatan, ke desa, ke kelurahan Deli Serdang. Maka cara yang paling ampuh, paling bagus adalah saya dukung bupati yang peduli pada pendidikan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa saya memberikan dukungan saya pada Pak Yusuf dan Pak Bayu karena mereka peduli kepada pendidikan anak-anak kita. Ini anak-anak kita yang hijau, tapi bajunya kuning Pak Ustadz. Tadi waktu saya jalan dari sana, mengulurkan tangan dari celah-celah besi. Apa yang Ustadz rasakan waktu menyalami mereka? Mereka ini anak-anak yang bersih, anak-anak yang perlu mengaji, anak-anak yang perlu pendidikan agama yang baik, supaya akidahnya benar, supaya berakhlakul karimah. Tapi kalau tidak diperdulikan, ancaman anak kita luar biasa. Narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Mau mabuk tak ada duit, makan kecubung, mati. Mau mabuk tak ada duit, beli kopi, tuang spiritus, mendidih. Spiritus untuk lampu strongkeng. Itu yang diminum pula, bukan mabuk, menggelegak jantung tuh, nyari paret, masuk, mati. Paling murah lagi mabuk, pergi ke tempat jual bangunan, beli lem kambing. Nah, dihirup 2-3 hirup. Dihirup hari ini, besok baru mabuk. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, ketepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak di Deli Serdang ini dari perbuatan dosa dan maksiat, ya Allah. Saya tak sanggup masuk ke masjid-masjid, masuk ke surau, langgar musala. Maka cara saya adalah saya cari mana calon-calon bupati yang peduli pada pendidikan agama. Saya minta perjanjian hitam atas putih, dukung untuk pendidikan, dan mereka mau bersetuju. Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, dan Bapak
ibu semua yang hadir malam ini menjadi saksi. Siap menjadi saksinya? Allahu Akbar. Inna sam'a, dengar baik-baik, wal basar, tengok baik-baik, pandang, tengok, dengar, pikirkan. Saya nih Pak Ustadz, telinga saya tak tajam. Kenapa? Peka. Mata saya tak tajam. Kenapa? Rabun. Saya tak ngerti Pak Ustadz. Saya mau nanya sama Ustadz, mana yang saya pilih? Kalau Tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas? Berapa nomornya? Nah, udah hafalnya kalian semua. Wudhu berapa kali? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pendidikan paling penting. La tus'alunna yauma idzin anin. Ibu, saya tanya tapi jangan jawab. Saya tidak mau mencari kelemahan bapak, suami ibu, kepala rumah tangga. Saya tak mau mempermalukan mereka. Coba ibu ingat, kapan terakhir mereka membangunkan ibu malam untuk sholat tahajud? Jangan jauh. Memang lakiku Pak Ustadz, tiap malam dia membangunkan saya. Untuk apa? Minta buatkan kopi, nonton bola. Memang laki saya membangunkan saya Pak Ustadz. Untuk apa? Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Tanggung jawab kalian laki-laki, kepala rumah tangga, sebagai ayah, pendidikan istri. Alhamdulillah, saya tengok anak kecil pun, tengok anak kecil pakai jilbab. Ada yang tak berjilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Mendidik anak dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Ini anak-anak yang sekarang umur 10 tahun. 2024 dia datang. Umur 10 tahun. 2034, 2044, 2054. Tahun 2054 saya datang lagi kemari. Mereka sudah jadi polisi, tentara, hakim, jaksa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Tengoklah kuatnya aminnya. 2054 saya datang kemari, sekarang umur 27. Sekarang umur 47. 47, 57, 67, 77. Wah, tua kalian. 2054 saya datang kemari, mereka yang jadi ketua panitianya. Bapak Ibu masih yakin ada tablik akbar tahun 2054 di sini? Saya masih yakin, hakul yakin, ainul yakin dengan mata kepala saya. Kenapa? Mereka ini yang akan jadi panitianya nanti, insya Allah. Amin. Ya, nanti mereka ini sekolah, kuliah, S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Habis itu dia pun nikah. Habis itu istrinya nanya, abang, iya, kampung abang di mana? Abang dari Bulu Cina. Ada orang Cina situ? Nggak ada, bulunya aja. Di mana tuh bang? Di Amparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Oh, masa kecil abang gimana dulu? Kami malam-malam tablik akbar penuh tanah lapang. Siapa yang ceramah? Yang ceramah itu almarhum Ustadz Abdul Somad. Itulah kalian nggak pandai menjaga perasaan. Cerita almarhum kalian ketawa. Apalah salahnya kalian pura-pura sedih? Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Di tempat lain, anak lajang menikah, ditanya sama istrinya, Bang, gimana masa kecil abang? Aku dulu dibawa ayahku nengok penyanyi dangdut. Pentasnya tinggi, rok penyanyinya pendek. Nampak celana dalamnya merah. Astagfirullahaladzim. Apa kata penyanyi itu di atas? Siap digoyang. Oh, goyang semua gigi itu atur. Yang menonton di bawah orang tua menengok menganga gini. Nengok penyanyi dangdut meniti air liur. Menengok bini meniti air mata. Mau jadi apa anak-anak kita?
Mau jadi apa masa depan mereka? Alhamdulillah, Deli Serdang zaman modern, milenial, tetap masih ada orang pengajian. Alhamdulillah. Aku nggak mau pengajian. Kenapa? Nanti di tempat pengajian aku orangnya sesak pipis, payah. Disediakan WC portable. Kencing warna biru itu, kencinglah kalian dalam. Tapi jangan lama-lama. Karena kok lama-lama nanti tiba-tiba pas buka pintu rupanya udah pindah tempat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak mau ikut pengajian. Kenapa? Karena tak disediakan karpet, duduknya di atas tanah. Yang di bawah, yang tidak pakai pentas, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai hambal. Kalian saudaraku yang di bawah, Ustadz Somad yang di atas pentas, karpetnya 2 lapis, belum tentu lebih mulia. Boleh jadi kalian yang di bawah lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Diaminkan orang nih pula. Lama-lama pulang aku cepat. Memang nggak bisa gitu. Orang Amparan Perak ini diajak bersandiwara ya. Jujur kali orangnya. Mudah-mudahan bapak ibu anak cucunya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh dan solihah. Bapaknya genderuwo, emaknya mak lampir, anaknya tuyul. Anak-anak pula bisa datang pengajian. Anak-anak bisa datang. Ini datang malam ini ada yang dikasih sembako ini. Ini datang malam ini ada yang disawer duit serangan pajar ini. Semuanya datang lillahi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya Abdul Somad cuman sanggup membangun pondok pesantren di Sumatera Utara dengan Ustadz Iqbal Sauki. Di Riau kami bangun pesantren. Tapi karena saya bukan orang kaya, bukan pejabat, saya cuma bisa menggratiskan 150 orang. SMP kelas 1 25, 25, 25, SMA 25, 25, 25, 75, 75, 150. Duitnya dari mana Pak Ustadz? YouTube. Bapak Ibu kalau nonton ceramah Ustadz di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Itu 1 bulan dapat duit YouTube sekitar 100 sampai 120 juta. Seperak pun tak masuk ke rekening saya. Semuanya untuk beli beras, beli minyak, gaji guru, bayar listrik. Makanya sakit kali hati saya kalau dituduh orang, alah mau Somad itu mobilnya baru hasil YouTube. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya. Tuk 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 tuk. Kepala tukang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak sanggup menyantuni, saya tak bisa menolong. Tapi ada orang yang bisa membantu anak yatim, fakir miskin, duafa, janda-janda, yang tua-tua saja. Jangan Bapak khawatir. Siapa yang bisa? Bukan dengan ceramahnya, bukan dengan YouTube-nya, tapi dengan tanda tangannya. Kira-kira Pak Yusuf dengan Pak Bayu bisa? Dari ngangguknya nampak bisa. Pak Yusuf ini nggak mungkin bohong, dia udah tua, kumisnya putih semua. Dia mau mengabdi untuk agama. Apa kata dia tadi? Saya lahir di sini, besar di sini, dan mau mati di Deli Serdang. Kan itu kata dia tadi kan? Ya. Dia mau mengabdi untuk kampung halamannya. Dia bukan mau membangun kampung orang. Ini ikatan emosional. Saya lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini, mau mati di sini. Kata. Mati mana bisa di request Pak Yusuf? Maksud Pak Yusuf itu, saya ini putra daerah dari Deli Serdang asli, mau mengabdikan diri.
Kalau mau nyantai Pak Yusuf nih, kalau mau nyantai, bagus dia gendong-gendong cucu. Ngapain dia ngurus APBD ngurus? Tapi kalau ini tidak dilakukan, dibiarkan, mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Kita doakan Pak Yusuf, Pak Bayu panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Penggali kubur, itu sengaja dibuatkan poinnya tadi. Penggali kubur, sampai sekarang belum ada orang mati mandi sendiri. Sampai sekarang belum ada orang mati menggali kubur sendiri. Waktu almarhumah mak saya meninggal 18 Maret 2019, setelah pemakaman saya cari mana yang memandikan jenazah emak saya. Ini orangnya. Saya masukkan beberapa lembar duit. Mana yang menggali kuburnya? Ini orangnya. Saya masukkan beberapa lembar. Tapi apakah semua penggali dan penyelenggara jenazah dapat? Tidak. Kenapa? Karena saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat. Saya mau penggali kubur, penyelenggara jenazah diperhatikan, dipedulikan. Bisa apa tak bisa? Bisa. Duitnya ada apa tak ada? Alhamdulillah tak ada. APBD, anggaran belanja daerah dari mana? Dari negara kita ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Minyak besar dari Sumatera Utara, pangkalan berandan. Ketika dulu Syekh Abdul Wahab Rokan di Belanda menuduhnya membuat duit palsu, fitnah dari Belanda, maka mereka ingin membuang, ingin membunuh. Apa yang terjadi? Kering sumur minyak. Tapi begitu beliau kembali lagi datang, karena minyak ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan anak-anak kita nanti belajar dengan baik, turunlah rahmat Allah untuk kampung halaman kita insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Saya mau ngetes ini anak-anak nih hafal nggak doa nih, makanya saya berhenti dari sejenak, saya dengar hafal rupanya. Kadang kalau ramai begini nggak tahu kita. Ada pas ditanya kok hafal? Enggak. Terus aku gerak-gerakkan aja. Kalau anak-anak ini saya dengar tadi hafal. Kalau dia hafal berarti dia ngaji. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru ngaji. Dikasih tunjangan turunnya 6 bulan sekali, disunat masal. Padahal mereka lah yang menyelamatkan anak kita dari jahil, dari bodoh, tak pandai sholat, tak pandai ngaji. Buka www.google.com. Terus apa kami tulis Pak Ustadz? Tulis di situ buta huruf Al-Quran. Alah, habis pula pakai. Buta huruf Al-Quran. Enter. Buta huruf Al-Quran di Indonesia berapa persen kata Google? Kenapa tak jalan? Buta huruf Al-Quran di Indonesia 65%. Jadi kalau ada 100 anak, 165 orang tak pandai baca Quran.
Saya minta panitia angkatkan anak ini 3 orang naik ke atas. Jangan yang besar, yang kecil. Naik. 3 orang yang banyak. Udah naik aja. Siapa namanya nak? Arkan. Arkan itu artinya tiang yang kokoh. Memang kecil dia memang. Siapa namanya anakku? Mulkan. Hah? Mulkan. Ini Arkan, ini Mulkan. Dodo aja Dodo. Wakil Bupati. Pilihlah Arkan dan Mulkan. Nanti setelah Pak Yusuf ya. Siapa namanya nak? Hamdi. Hah? Hamdi. Ini untuk sekda cocok. Nah, sekarang Arkan baca surat pendek. Suaranya nyaring. Pakai mic tuh Arkan. Kita dengarkan baik-baik. Hah? Terserahlah. Alhamdulillah. Memang supporter selalu lebih berani. Baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambung Mulkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sambung Hamdi. Wajadaka dhailan fa'ada. Wajadaka dhailan Wa wajadaka ilan fa'ana. Wa amma yatima fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma mati rabbika fahaddis. Udah kalian foto. Kenapa cuma 3 orang Pak Ustadz? Itu kan nomor 3. Kalau anak-anaknya aja, udah turun dulu. Nanti kalian lebih terkenal pula dari aku. Kalau anak-anaknya aja begini, bisa wadduha, hafal di depan orang banyak, berani, nggak menggeletar. Anaknya aja begini, apalagi bapaknya hebat. Saya pernah menengok anak semester 6 KKN. Berikut ini, mari kita panggilkan anak semester 6 naik ke depan. Bukan ramai beribu begini dalam masjid. Pas megang mikrofon, tadi 3 anak itu ada yang menggeletar? Gak ada. Begitulah kalau anak-anak ini mengaji. Anak-anak ini gak bisa main suruh. Kau pergi mengaji, kau pergi mengaji, kau pergi mengaji. Ayah udah dewasa. Anak nih mesti dibawa tangannya ke masjid, ke langgar, ke musola. Saya sekarang menengok ibu bawa anak, menengok ibu bawa anak. Saya tidak sedang menengok ibu dengan anak. Aku sedang melihat diriku 30 tahun yang lalu dengan almarhumah emakku. Sekarang kalian membawa anak. Aku tidak sedang melihat diriku. Aku sedang melihat ayahku membawa aku ketika pengajian puluhan tahun yang lalu. Untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Kalau hidup ayahmu, hidup emakmu, belikan baju, belikan kain, belikan mukena, belikan Quran, belikan sajadah. Pulang dari sini, belikan makanan yang paling dia suka.
surga di bawah telapak kaki. Dulu begitu. Sekarang surga di bawah tapak kaki babysitter. Mudah-mudahan ibu mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi Abdul Somad tidak bisa ngecek ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola. Maghrib ke Isya cuman 45 menit, tak sampai sejam. Maghrib ke Isya, TV mati, handphone mati, gadget mati, laptop mati, komputer mati. Semuanya anak